Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Coach Channel. Kali ini kita akan lanjutkan workshop PK Guru Online kita. Udah mau segi FAT 4. Di FAT 4 ini kita akan berbicara mengenai penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil atau PPK PNS. Sebenarnya PPK PNS ini adalah urutan terakhir dari penilaian kinerja PNS atau ASN, tetapi karena untuk lebih nyambungnya dengan video saya sebelumnya, yaitu di FAT 3 mengenai pembahasan bagaimana menilai capaian hasil SKP guru, maka sambungan supaya lebih pasnya saya masukkan ini lebih dulu. Nah, terakhir nanti di FAT 5 dan seterusnya baru kan kita bahas PKG. Sebelum saya lanjutkan, bagi Bapak Ibu guru yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Kita mulai. Penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil atau PPK PNS ini ada 4 halaman. Halaman pertama berisi tentang lokasi daerah atau kabupaten kota, kemudian jangka waktu penilaiannya, kemudian di kolom 1 yaitu biodata guru yang dinilai, di kolom 2 yaitu pejabat penilai, yaitu kepala sekolahnya atau atasan langsung si guru tadi, dan yang ketiga adalah pejabat penilai yang merupakan atasan langsung daripada si kepala sekolah tersebut. Di halaman 2 itu ada 2 bagian, ada nilai sasaran kerja atau SKP dan ada nilai perilaku kerja. Nah, sebagaimana dijelaskan pada video saya sebelumnya bahwa SKP itu memiliki kontribusi 60% untuk PPK PNS. Nah, ini kita ambil contoh seperti yang contoh sebelumnya punya Ibu Sukatin. Nah, kita lihat kenapa 86,72, karena hasil hitungan capaian SKP Ibu Sukatin itu adalah 86,72. Jadi di sini kita pindahkan 86,72 dikali 60%. Jadi 52,03. Nah, jadi kontribusi daripada SKP ke PPK PNS itu adalah 60% dari nilai SKP tahun tersebut. Kemudian penilaian yang kedua yaitu perilaku kerja. Perilaku kerja di sini untuk PNS fungsional yaitu guru itu hanya ada 5 komponen saja, yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, dan kerjasama. Sedangkan kepemimpinan itu tidak ada atau kosong. Meskipun si PNS tersebut adalah guru yang ditugaskan sebagai kepala sekolah. Hasil daripada perilaku kerja ini adalah berkontribusi 40% untuk penilaian PPK PNS. Nah, lalu dari mana datangnya nilai orientasi pelayanan itu 85, integritas itu 90, komitmen itu 91, disiplin itu 85 dan seterusnya 85, kerjasama itu 81, kepemimpinan itu 80 itu karena kepemimpinan kosong itu ada di regulasi, yaitu di regulasi di Perkab BKN nomor 1 tahun 2013 di lampirannya ada bahwa PNS fungsional itu perilaku kerjanya hanya 5 minus kepemimpinan. Kita kembali lagi di sini tadi orientasi pelayanan, integrasi dan lain itu dari mana nilainya. Nah, nilai ini ada panduannya seperti kita lihat di sini. Oke. Nah, ini penjelasan aspek perilaku kerja guru berdasarkan Perkab BKN nomor 1 tahun 2013. Nah, ini aspek penjelasan uraian aspek yang dinilai, ini nilai atau level-levelnya. Ini orientasi pelayanan itu
kemudian integritas, kemudian ini komitmen, kemudian ini kerjasama. Kita lihat. Nah, kita beri contoh, aspek orientasi pelayanan, kalau si kepala sekolah tadi memberi nilai antara 91 sampai 100 dengan sebutan baik, maka guru tersebut itu selalu dapat menyelesaikan tugas utama sebagai guru sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk peserta didik, orang tua peserta didik, dan satuan pendidikan. Nah, jadi ini udah perfect sekali, nilainya sangat baik. Nah, artinya dia menyelesaikan tugas itu sangat memuaskan si guru tersebut. Nah, lalu di level 76 sampai 90 dengan kategori baik, guru tersebut itu dinilai pada umumnya dia dapat menyelesaikan tugas utama sebagai guru dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk peserta didik, orang tua peserta didik, dan satuan pendidikannya. Artinya levelnya baik sesuai dengan SOP dan seterusnya. Nah, karena kenapa saya tidak jelaskan ke bawah itu, karena kalau udah nilai cukup, PPK PNS itu sudah bermasalah nantinya buat si guru tersebut kalau nilainya nanti cukup. Nah, itu konsekuensinya nggak bisa naik pangkat untuk tahun tersebut, konsekuensinya nggak bisa naik gaji berkala untuk periode tersebut. Nah, jadi itu. Nah, ini orientasi pelayanan. Nah, kemudian yang kedua, integritas. Ini sama nih, 91 sampai 100 juga sangat baik, 76 90 baik, ini cukup baik. Nah, kalau integritasnya rentangnya ini yaitu selalu dalam melaksanakan tugas itu bersifat jujur, ikhlas, sesuai dengan norma etika, dan seterusnya. Kembali kita lihat punya Ibu Sukatin. Ibu Sukatin orientasi pelayanan nilainya 85. Orientasi pelayanan nilainya 85, berarti ada di rentang baik 76 sampai 90. Artinya Ibu Sukatin tersebut pada umumnya dapat menjalankan tugas utama sebagai guru dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk peserta didik, orang tua peserta didik, dan sekolahnya. Itu. Nah, jadi sebenarnya penilaian perilaku kerja ini nilainya subjektif. Artinya tergantung pengamatan si kepala sekolah tadi sepanjang tahun terhadap kinerja si guru tersebut dan hasil daripada SKP-nya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di integritas. Ibu Sukatin integritas itu 90. Integritas itu 90. Nah, kenapa jadi 90 juga berada di level baik? Artinya guru tersebut pada umumnya dalam melaksanakan tugas itu bersikap jujur, ikhlas sesuai dengan norma dan etika sebagai pendidik dalam sekolahnya dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya sebagai guru, tetapi berani menanggung resiko dan tindakan yang dia lakukan. Diberi nilai 90. Nah, kemudian yang komitmen 91. Komitmen 91 sebutannya itu sangat baik. Nah, komitmen 91. Nah, komitmen 91 itu berada di level sangat baik. Nah, berarti Ibu Sukatin tadi selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan Pancasila sebagai ideologi negaranya, menegakkan UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan rencana-rencana pemerintah dalam melaksanakan tugas utamanya, serta berdaya guna dan marsial guna, serta mengutamakan kepentingan satuan pendidikan di atas kepentingan pribadi berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolahnya. Nah, karena Ibu Sukatin ini sangat komitmen sekali, sangat komit sekali, maka tentunya dia diberi nilai 91, amat baik. Oke, berikutnya disiplin 85, level baik. Deskripsinya
Nah, deskripsinya 85 berada pada rentang 76 sampai 90, di mana guru tersebut umumnya menaati peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang berlaku dan rasa tanggung jawab, menaati ketentuan jam kerja dan pemenuhan beban kerja, serta mampu menyimpan dan atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik. Artinya dia memang orang yang disiplin dan bertanggung jawab sekali terhadap tugasnya, terhadap regulasi-regulasi yang ada yang mengikat pekerjaannya tersebut. Nah, diberi nilai 85. Kemudian kita lihat kerjasama, nilai 81. Level baik. Kita lihat deskripsinya, kerjasama 81 berada pada level 76 sampai 90 dengan sebutan baik. Pada umumnya guru itu mampu bekerja sama dengan rekan kerjanya. Jadi pada umumnya guru itu mampu bekerja sama dengan rekan kerjanya, atasan atau bawahannya dengan baik di dalam maupun di luar organisasi atau satuan pendidikannya, menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama atau keputusan sekolahnya. Artinya dia mampu bekerja secara umum di dalam tim, baik secara kedinasan maupun di luar kedinasan, yaitu secara pribadi maupun secara profesi. Maka diberilah dia nilainya 76 sampai 90 ini, yaitu dengan ketentuan nilai 81 tadi. Nah, jadi itu. Nah, setelah semuanya diberi nilai tadi oleh kepala sekolah, jadi sekali lagi penilaian orientasi pelayanan integritas kemendisiplin dan kerjasama itu emang subjektif. Nah, emang subjektif, tetapi subjektivitas itu berdasarkan hasil pengamatan sepanjang tahun dari Januari sampai Desember di tahun yang bersangkutan oleh si kepala sekolahnya. Nah, dengan kontribusi hasil capaian SKP-nya, dengan kontribusi hasil PKG-nya. Nah, jadi itu semuanya secara integral dihitung di dalam perilaku kerja ini. Nah, lalu nilai-nilai ini dijumlahkan 85 tambah 90 tambah 91 tambah 81 itu 432. Nah, lalu dapatlah nilai rata-ratanya 86,40. 86,40 itu hasil dari 432 dibagi 5. Kenapa 5? Karena komponennya ada 5. Dapatlah 86,40. 86,40 itu berada pada level baik. 76 sampai 90 kan baik. 86 baik. Itu rata-rata di perilaku kerjanya. Oke, nah kemudian nilai rata-rata tadi sudah dijelaskan berkontribusi 40% terhadap nilai PPK PNS. Maka 86,40 dikali 40% sama dengan 34,56. Lalu 34,56, 40% dari nilai perilaku kerja ditambah dengan 52,03, 60% dari hasil perhitungan capaian SKP, maka nilai PPK PNS Ibu Sukatin tersebut atau nilai prestasi kerja Ibu Sukatin tersebut pada tahun 2019 adalah 86,5. 86,5 itu berada di level atau sebutan baik. Oke. Nah, kemudian untuk yang lain-lain sama. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Jadi yang untuk tata usaha dan lain sebagainya itu sama saja penjelasannya seperti ini. Nah, jadi untuk PPK PNS sudah saya sampaikan di dalam FAT 4 ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau
minta materi part 1, part 2, part 3, part 4, saya persilakan untuk mengklik tautan Google Drive saya di kolom deskripsi. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Guys Channel adalah channel seorang guru yang mencoba berbagi meskipun sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.